Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Pengabdi Wayang Windu. Pernah nggak sih kalian merasa gugup ketika harus presentasi di depan umum? Atau waktu kalian mau berbicara di depan publik, kalian ngerasa ngomongnya tuh nggak lancar gitu? Nah, ini adalah video yang harus kalian tonton sampai akhir karena Fani Rahma, bakalan sharing-sharing ke teman-teman tentang gimana sih kita bisa menyelesaikan keresahan-keresahan itu tadi. Nah, yang kita butuhkan adalah skill public speaking. Atau Jason S. Lawrence menyebutkan bahwa public speaking adalah proses dari perancangan dan pengiriman sebuah pesan kepada audiens. Nah, public speaking yang efektif ini, dia bisa melibatkan diri kita akan pemahaman audiens, tujuan pembicaraan, serta pemilihan topik sesuai dengan latar belakang dan pengiriman pesan tersebut bisa sampai dan diterima audiens. Kemudian emangnya seberapa penting sih skill public speaking ini gitu? Kenapa kita harus belajar skill ini? Eits, ternyata skill public speaking ini memiliki banyak banget manfaat loh guys. Apa aja? Yang pertama, public speaking ini akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang kedua, public speaking ini bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu. Dan yang ketiga, public speaking membuat kita semua bisa berpikir kritis. Nah, banyak banget kan? Mungkin kalian pernah berada di suatu momen ketika kalian udah ada materi, udah ada kontennya, udah siap tuh, pokoknya udah siap, tapi bingung kalian harus ngapain sih ketika udah di depan panggung gitu, udah di depan banyak orang gitu. Nah, supaya pembicaraan kita bisa menarik dan pesan yang ingin kita sampaikan tuh benar-benar sampai di pikiran dan hati audiens, ini dia beberapa teknik public speaking yang perlu kamu simak. Sebenarnya, yang perlu kita perhatikan tuh ada dua, look dan juga audio. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya keduanya ini bisa tampil lebih menarik. Nah, kira-kira apa aja? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik membuka public speaking. Banyak banget cara buat memulai presentasi, membuka pidato. Namun yang paling favorit nih, ketika kalian memulai atau membuka sesuatu, itu bisa dibuka dengan kisah atau kalian menceritakan sesuatu, humor, ataupun kalian juga bisa mengutip pepatah atau kata-kata mutiara gitu, dan kemudian mengemukakan inti materi yang akan disampaikan. Jadi kisah cerita tadi, humor tadi adalah semacam bridging sebelum kalian masuk ke materi yang pengen kalian sampaikan. Yang kedua, penyampaian atau penguasaan materi public speaking. Takut lupa materi atau tiba-tiba kalau udah di depan nih, tiba-tiba takut ngeblank gitu. Nah, ini dia ada beberapa pilihan penguasaan materi. Kalian bisa membawa catatan sebagai contekan, menggunakan alat bantu visual seperti Infosus, membaca naskah lengkap atau reading complete text, dan menghafalnya. Namun, dua terakhir tadi tidak disarankan untuk digunakan karena kalian akan sangat bergantung terhadap hasil naskah ataupun hasil ingatan kalian gitu, sehingga ini meminimalisir kalian untuk berimprovisasi. Selanjutnya adalah teknik vokal. Apa aja sih yang harus diperhatikan dari teknik vokal kita? Yakni ada 4 hal, yakni volume, kecepatan, artikulasi, dan intonasi. Nah, untuk volume, pastikan audiens bisa mendengar suara kalian dengan baik dan nyaman. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan mikrofon, pastikan volumenya tuh pas, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu keras, itu akan membuat telinga pendengar merasa tidak nyaman dan sakit. Begitupun sebaliknya, kalau terlalu kecil, penonton akan terlalu berusaha untuk bisa mendengar suara kalian. Nah, yang kedua adalah kecepatan gitu yang menentukan gaya kalian berbicara. Sebenarnya kecepatan ini akan bergantung pada materi apa yang kalian sampaikan dan bagaimana audiens kalian. Misalnya, ketika kalian berbicara di depan audiens anak muda dengan membawakan materi yang tidak terlalu berat, kalian bisa menggunakan kecepatan yang lebih cepat gitu. Kalian bisa berbicara lebih cepat supaya tidak terkesan membosankan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan audiens kalian sudah agak tua dan materi yang kalian sampaikan itu cukup berat gitu, kalian bisa lebih pelan dalam penyampaiannya agar mereka bisa menangkap pesan dengan jelas. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah artikulasi.
harus jelas. Kalau ngomong A, I, U, E, O, harus jelas, bukan A, I, U, E, O, gitu. Nah, makanya buka mulut kalian dan pastikan setiap kata yang kalian ucapkan itu clear dan jelas. Dan jangan lupa memperhatikan intonasi. Kalau nada bicara kalian datar-datar aja nih, misalnya kayak, hari ini aku akan menjelaskan materi tentang. It's gonna be so boring, guys. Orang akan bosan dan malas buat ngedengerinnya. Jadi put your energy, lakukan intonasi, beri penekanan pada kata-kata yang emang. Misalnya, jadi hari ini saya akan berbicara tentang public speaking. Jadi beri energi dan jangan biarkan intonasi kalian tuh datar-datar aja. Teknik selanjutnya adalah percaya diri. Nah, buat aku, percaya diri ini adalah akarnya public speaking. Ketika kamu sudah berhasil deal with it, punya the right amount of confidence untuk ngomong di depan umum, maka kamu akan gampang banget buat menguasai teknik-teknik dasar lainnya. Tapi, kalau percaya dirinya tuh masih belum maksimal dan masih sering ngerasa gugup kalau harus ngomong di depan umum, maka kalian akan cukup sulit untuk bisa menguasai skill ini, gitu. Oleh karena itu, kamu harus bisa dealing dulu dengan diri sendiri, atau juga bisa menumbuhkan, rasa percaya diri tersebut. Lalu gimana sih caranya, gitu? How to deal with it? Pertama, kita bisa tahu dulu nih, apa sih percaya diri ini gitu. Percaya diri itu semacam keyakinan kalau kalian tuh akan sukses dalam mengerjakan sesuatu gitu. Termasuk dalam hal ini adalah public speaking. Jadi you have belief in yourself. Kalian sampaikan pikiran-pikiran afirmasi positif kepada otak kalian supaya kalian tuh bisa yakin kalau kalian sudah di depan banyak orang, sudah di depan publik, kalian udah tahu nih mau ngomong gimana, terus pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Kalian ingat ya, nggak boleh minder atau terintimidasi oleh audiens. Jadi kalian harus menganggap bahwa diri kalian tuh oke dan pantas untuk ngomong di depan umum. Dan juga kepercayaan diri ini bisa meningkat dengan apa? Dengan dua hal. Pertama adalah latihan, dan yang kedua, jam terbang. Jadi semakin sering kamu latihan, kamu akan semakin tahu nih kalau maju di depan tuh apa aja sih yang harus dilakuin gitu. Jadi mau ngomong apa sih kalau udah di depan banyak orang gitu. Jadi kamu makin yakin. Dan yang kedua, jam terbang. Apabila jam terbangmu sudah semakin banyak, kamu akan lebih bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi gitu ketika kamu melakukan public speaking. Jadi kamu semakin yakin, kamu semakin pede kalau kamu bisa melakukannya dengan baik. Teknik selanjutnya adalah komunikatif. Jadi ketika kita ngomong di depan umum, itu bukan tentang kita sebagai speaker, tapi semua ini adalah tentang audiens gitu. Makanya kamu perlu riset dulu, analisis dulu, siapa sih audiens kamu gitu, karakteristik mereka, latar belakang mereka, sebelum kamu ngomong di depan. Jadi jadikan audiens ini adalah bagian penting dalam sebuah forum agar mereka bisa paham, mengerti dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Lalu gimana cara berinteraksinya gitu? Kalian bisa mengajukan pertanyaan, bisa mulai dari menyapa juga, serta perlu diperhatikan bahwa semakin spesifik itu semakin bagus. Misalnya nih, saya sedang melakukan presentasi di depan teman-teman SMA gitu, saya bilang, halo, selamat datang teman-teman dari SMA Negeri 1 Pangkalengan. Jadi kayak semakin spesifik, maka mereka semakin kena dan merasa diakui dalam sebuah forum tersebut. Atau kalian juga bisa berbahasa basi, misalnya, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Gitu. Atau gimana masih semangat dong ya tentunya mendengarkan materi aku selanjutnya? Gitu. Nah, yang penting jangan takut, tanyai mereka supaya mereka ada interaksi dengan kamu. Dan kalian juga perlu atau bisa juga menambahkan humor sesekali gitu. Ketika kalian udah ngelihat audiens kalian merasa bosan, kalian bisa menyisipkan sedikit humor kepada mereka agar bisa kembali fresh dan siap mendengarkan kamu lagi. Dan jangan lupa kontak mata, karena melakukan kontak mata dengan audiens akan membuat mereka merasa diperhatikan sehingga para audiens ini bisa antusias dan memperhatikan kalian. Next, ekspresi dan gestur.
Ini sangat penting banget untuk menunjang look atau visual kalian. Nah, makanya selain intonasi yang tidak boleh datar, harus diimbangi dengan ekspresi dan gestur kalian. Kalian bisa berekspresi dengan seluruh komponen yang ada di wajah kalian, mulai dari alis, mata, hidung, pipi, pokoknya semuanya bisa dijadikan ekspresi gitu. Misalnya, halo teman-teman, yang saya ingin sampaikan kepada kalian adalah bla bla bla. Jadi put your energy gitu sekali lagi. Ketika kamu ngomong, sehingga wajah kamu tuh bisa lebih berekspresi. Selain itu, gestur atau body language kalian, terutama di depan banyak orang, bagian kepala dan juga tangan itu sering menjadi pusat perhatian. Nah, ini kadang yang bikin bingung. Kalau lagi ngomong di depan banyak orang tuh lebih baik tangannya tuh diam atau gerak-gerak tangan terus ya gitu. Nah, body kalian ini tidak boleh kaku atau awkward di depan banyak orang gitu, atau melakukan gerakan-gerakan yang cukup mengganggu secara visual, seperti misal garuk-garuk kepala, sebenarnya, atau jadi saya ingin menjelaskan tentang materi ini, atau ini tangan kalian tuh gerak, tapi gerakannya itu bisa mendistract fokus audiens, itu jangan kalian lakukan. Nah, atau ketika kalian tiba-tiba otomatis maju mundur sendiri, gerak kanan kiri berulang-ulang, itu artinya kalian nggak bisa kontrol gestur kalian gitu. Dan semakin larut dalam perasaan nervousnya. Sehingga kamu uh, merasakan demam panggung dan melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak perlu dilakukan gitu. Karena hal ini tuh bisa mendistract audiens dari fokus mereka mendengarkan pesan yang ingin kamu sampaikan. Tapi emang hal ini tuh nggak bisa sekali latihan langsung bisa gitu. Jadi pelan-pelan dulu, dicoba dulu, misalkan kalian berdiri tegak dan lakukan gerakan tangan senatural mungkin. Jangan berlebihan. Awalnya mungkin susah, tapi ketika kamu sudah punya kontrol, maka kamu akan bisa menguasai gestur kamu. Nah, yang terakhir, teknik menutup public speaking. Jadi ketika kalian udah selesai menyampaikan materi, selesai presentasi, atau selesai berpidato, beri tanda bahwa kalian akan segera mengakhirinya gitu. Misalkan kalian menyebutkan kalimat, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih dan selamat sore. Jadi kalian bisa memberikan kode kepada audiens bahwa apa yang kalian sampaikan akan segera berakhir. Ingat, jangan muter-muter lagi karena itu akan menjadikan momen public speaking, momen kalian menyampaikan pesan yang seharusnya sudah selesai, jadi tambah lama. Nah, tadi kan ada beberapa teknik yang perlu kalian perhatikan. Nah, selanjutnya aku akan menyampaikan beberapa kesalahan yang harus kamu hindari ketika public speaking. Yang pertama, menggunakan kata pengisi gitu. Hindari penggunaan kata semacam atau pada saat melakukan public speaking gitu. Kamu dapat menggantinya dengan penggunaan kata tersebut dengan memberikan semacam jeda atau diam selama beberapa detik. Ketika kalian bingung mau ngomong apa. Kuncinya, jaga tempo bicara kamu ya. Yang kedua yang perlu kamu hindari adalah tidak melakukan kontak mata. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam public speaking adalah kontak mata. Utamanya terjadi ketika kita terlalu fokus untuk melihat materi yang ingin kita sampaikan, terlalu fokus ingin menyampaikan materi, kita lupa untuk sesekali melakukan kontak mata dengan audiens. Ini perlu karena ini bisa menarik perhatian serta memberikan rasa kepercayaan kepada mereka. Yang ketiga adalah kesalahan dalam pemilihan gaya bahasa. Kesalahan ini dapat terjadi ketika kamu tidak mengenali audiensmu dan sifat acara seperti apa yang kamu hadiri. Jadi sesuaikan penggunaan bahasa kepada audiens kamu, sesuai dengan acara kamu, sesuai dengan materi kamu. Misalnya contohnya ketika kamu menggunakan bahasa terkini gitu, bahasa gaul gitu kepada di acara non formal dan semi formal dengan mayoritas audiens yang anak muda atau sepantaran. Contoh lainnya, penggunaan gaya bahasa baku pada acara formal dengan audiens orang tua.
Nah, kesalahan terakhir adalah stage fright atau beberapa orang mengalami ketakutan dan kecemasan gitu ketika hendak memulai public speaking. Hal ini dapat membuat kualitas public speaking kamu jadi menurun. Beberapa cara yang dapat kamu lakukan adalah menghindari stage fright ini antara lain dengan menganggap atau percaya bahwa audiens yang akan hadir adalah temanmu. Kalian juga bisa melakukan teknik pernafasan yang baik untuk mengatur nafas kalian biar tidak tergesa-gesa, gitu. Serta kalian bisa menghindari konsumsi kafein. Dan terakhir, tenangkan pikiran serta tubuhmu sejenak. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan seputar public speaking, teknik-teknik dasar, serta kesalahan yang perlu kamu hindari ketika sedang berbicara di depan umum. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dan semakin yakin serta percaya diri untuk bisa ngobrol, untuk bisa ngomong di depan banyak orang dan menyampaikan pesan tersebut dengan baik. Terima kasih.